Gua kasih resep supaya lu nggak usah khawatir pas harga Bitcoin itu terjun bebas ya. Ini bulan lalu, Januari awal-awal 1,5 miliar, sekarang jadi 1 miliar ya, 30%. Dan tinggi-tingginya itu November tahun lalu sempat 2 miliar. Oke, jadi udah 100% turun dari November tahun lalu ke hari ini. Dan gimana caranya supaya nggak stres gitu kalau lu naruh sedikit kekayaan lu di Bitcoin? Oke, caranya simpel. Lu lihat Bitcoin itu apa? Kalau lu ngeliat sebagai aset investasi, ya wajar lu pusing. Nah, pola pikir lu itu harus lu ubah dari aset investasi ke nabung. Nabung uang di masa depan. Tapi kan belum populer, belum semua orang menerima Bitcoin sebagai uang gitu. Nah, itu disitulah sisi pergerakannya. Yang namanya pergerakan kan punya tujuan nih yang dicapai gitu, yang memang belum kejadian gitu. Dan lu tahu itu sesuatu yang surga gitu ya, paradise. Yang mana sekarang ini adalah prison, penjara gitu. Dan lu sengaja ya bergerak ke sana. Emang belum dicapai itu surga dan lu sengaja lu nabung, lu promosi gitu-gitu. Nah, artinya apa? Buat bikin lu nggak peduli sama harga-harga ini, lu harus memahami masalah uang itu sendiri gitu, sehingga lu tahu bahwa yang sekarang ini adalah prison ya, penjara. Dan bukan salah pemerintah Indonesia ya, bukan salah rupiahnya juga gitu. Rupiah tadinya mewakili emas, sama kayak dolar tadinya mewakili emas gitu. Ini salah politikus Amerika ya, habis perang dunia kedua. Gua langsung secara jelas itu salah mereka, oke? Dan kesalahan itu menggiring semua negara buat ikut sistemnya mereka yang mengakibatkan jumlah uang nggak ada batasnya, makin banyak inflasi. Uang yang terbatas itu emas dari dulu, makanya populer, nggak diganti-ganti. Sebelum emas banyak, ada perak, ada tembaga, ya. Sebelum itu ada lagi cangkang kerang siput laut ya, rumahnya si Gary tuh, Gary SpongeBob, gitu. Dan mereka semua ya jadi uang karena nggak bisa tiba-tiba dibanyakin manusia gitu. Nah, muncullah uang kertas yang tiba-tiba bisa dibanyakin manusia. Ya udah, jadilah tuh ya masalah yang kita hadapin sekarang. So, Bitcoin adalah uang terbatas tapi digital. Bingung kan, kok bisa digital tapi terbatas? Ya memang harus belajar gitu. Cuman kalau nggak belajar ya akhirnya ngeliat Bitcoin sebagai investasi doang, akhirnya panik nih pas jatuh-jatuh kayak gini gitu. Ya, ini gue kasih lagi perbedaannya, investasi sama ngeliat Bitcoin sebagai nabung uang masa depan ya, pergerakan untuk mempopulerkan uang masa depan. Kalau investasi itu kita harus mikir dinamis ya, misal beli saham Apple. Di kepala kita, oke, Apple prospektif, tapi apakah akan selalu prospektif di masa depan? Gimana? 500 tahun lagi, 1000 tahun lagi gitu-gitu. Enggak kan, kita tahu bahwa itu enggak gitu. Negara juga gitu sama, ekonominya naik turun. Sekarang Cina naik, tapi 2 abad lalu enggak kan? 2 abad ke depan gimana? Gitu. Seabad ke depan gimana? Nah, kalau investasi tuh kayak gitu mikirnya, lihat dinamika gitu. Sementara uang tuh harusnya ya dipilih karena memang kita tahu, oh ini punya prospek nih 1000 tahun ke depan gitu. Wah, ini nggak bisa dimatiin nih, wah ini bakal dipilih sama orang-orang ya. Jadi mikirnya long term. Dan pas udah yakin, ya udah nggak pusing-pusing gitu. Dulu mungkin Bitcoin awal-awal lahir kita masih ragu gitu kan, yakin nggak nih Bitcoin yang populer? Siapa tahu ada saingannya nih yang sama-sama terbatas digital, yang akhirnya ngalahin kepopuleran Bitcoin gitu. Di situ ya kita bolehlah mirip-mirip sama kayak investasi gitu kan. Nah, tapi di titik ini Bitcoin udah umurnya berapa? 16 tahun deh. Udah tua Bitcoin gitu. Udah susah ada yang ngalahin. Terbatas juga, tapi anonim. Nah, itu udah susah banget. Gitu. So, dan terakhir. Panjang lebar deh. Terakhir. Kalau kamu, dan ada hubungannya sama ini ya, kalau kamu pandangan udah kayak gitu, ngeliat Bitcoin bukan sebagai investasi, tapi pergerakan ya, mempopulerkan, menabung uang masa depan yang akan membuat dunia jadi lebih baik gitu, dan nggak ada opsi lain selain Bitcoin, kamu udah pelajarin,
strategi kamu beli Bitcoin bakal lebih cantik. Cantiknya gimana? Nih ya, ini harga Bitcoin aku bikin maksimum dulu ya. Bikin maksimum sepanjang masa nih. Ini harga Bitcoin. Oke. Dari tahun berapa nih? Tahun 2013 lah. Jadul lah pokoknya gitu ya. Gue kayak gini deh. 2016 ya. 2016 terus naik kan. 2016 masih berapa? Di bawah 10 juta satu Bitcoin. Oke. Dan satu Bitcoin bisa dipecah jadi 100 juta satoshi, makanya bisa dibeli murah. Nah, habis itu naik jadi 260 juta. Nah, habis itu turun 210 ke 100 juta, 90 juta. Oke. Turunnya dahsyat kan? Gitu kan. Cuman kalau kita lihat sekarang, ini turunnya mah kecil. Oke. Turun di sini kecil. Kalau kita lihat sekarang nih. Turun di sini kecil. Nah, yang jadi masalah itu adalah ketika nih harga Bitcoin dulu 2017 naik ya, dari puluhan juta sampai nyentuh 200 juta, itu kamu ya jual apa? Gadein sertifikat rumah gitu. Gitu kan. Wah, dapat uang banyak. Beli di sini naik gitu kan. Habis itu kamu tahan, habis itu crash. Ya, crash. Nah, kan itu kan harus gadain sertifikat rumahnya ada biaya kan gitu. Kamu harus bayar biaya itu nunggu nanti Bitcoin naik lagi gitu kan, dan itu lama. Nah, jadi kalau ada uang lamsam, uang gede, entah itu warisan ya yang memang kita tiba-tiba dapat, atau memang kebetulan kita punya cadangan kas perusahaan, atau sesuatu yang kita sengaja dapetin, kita gadai ya aset kita misalnya. Nah, itu harus pinter-pinter lihat tren ya, dan trennya ini sebenarnya ada polanya. Polanya itu terkait sama pertama, satu, berkurangnya supply Bitcoin baru. Karena setiap 4 tahun Bitcoin baru yang muncul yang ditambang setiap 10 menit itu berkurang setengah. Ya, setiap 4 tahun. Nah, itu ngaruh ke harga. Karena Bitcoin masih baru tumbuh nih supply-nya nih. Nanti di masa depan nggak ngaruh lagi karena bakal kecil banget. Berkurang setengah itu bakal kecil banget. Nah, terus yang kedua ini pertumbuhan uang ya. Ini harga Bitcoin yang putih gitu. Nah, yang ini adalah jumlah uang di 21 negara ya terbesar di dunia. Dan terlihat di sini kan, setiap jumlah uang itu ya tiba-tiba naik, harga Bitcoin juga naik. Pas jumlah uangnya itu agak melandai penambahannya ya, turun Bitcoin. Habis itu naik lagi jumlah uang Bitcoin, harga Bitcoin naik juga gitu. Habis itu melandai lagi nih Bitcoin, harga Bitcoin, melandai lagi nih jumlah uang. Ya, penambahan jumlah uang ya. Akhirnya harga Bitcoin turun gitu. Nah, ini kita baru awal-awal jumlah uang naik kencang. Ya. Ya, baru di sini nih. Tapi Bitcoin udah naik duluan di sini. Gitu. Jadi kayak curi start Bitcoin. Nah, kita lihat sebenarnya jumlah uang gimana nih, bakal melandai ya atau bakal naik gitu. Kalau melandai ya Bitcoin bakal harganya turun. Kalau naik dia bakal ikut naik gitu. Karena again gue bilang di awal, yang bikin Bitcoin berharga itu adalah karena paham kondisi dunia sekarang itu bermasalah, jumlah uang nggak ada batasnya nih, naik terus nih. Ya, inflasi makin gede, kesenjangan kaya miskin makin gede karena uang-uang baru ini mengalir ke orang kaya dulu dan dibeliin aset sama mereka gitu. Pas mengalir ke bawah ke orang-orang, ke kantong orang-orang miskin, orang menengah, inflasi gitu kan. Nah, jadi memahami ini itu kalau kita punya uang gede ya, uang kayak tabungan ya. Biasanya awal-awal awal paham Bitcoin kayak gitu kan. Oh, paham terus gitu. Oh iya gitu. Dan di posisi karena baru paham jadi punya tabungan ya, dan jadi ada godaan buat beli Bitcoin banyak. Karena untungnya kenceng deh gitu kan, lagi naik nih gitu. Kalau masuk banyak untungnya lebih gede dong. Nah, itu yang kalau kita paham ya jangka panjang dan kenapa Bitcoin itu berharga, bakal ditahan, bakal direm. Nah, pas uang gedenya itu atau aset gedenya itu udah nggak ada, ya udah tinggal nabung, tinggal nyicil pelan-pelan. Nah, kalau nabung nyicil ya tiap ada pemasukan dibeliin Bitcoin, itu kan kita nggak khawatir ya, karena juga masuknya kecil. Kalau turun ya nggak masalah
gitu. Yang jadi masalah adalah kalau kita masuk gede habis itu turun, dan apalagi kita butuh uang itu gitu. Nah ini yang perlu dipahamin sama yang baru memahami Bitcoin ya gitu. Dan yang belajar setengah-setengah nih, itu yang jadi masalah, nggak paham bahwa ini long game ya. Ini bukan investasi. Investasi itu short sama medium lah gitu. Kalau ini beneran long, kita pergerakan menciptakan, mempopulerkan uang baru gitu. Pasti lama ya, dan ya jumlah terbatas Bitcoin, jumlah uang dunia yang kita pakai, rupiah, dolar itu nggak terbatas, nggak dibatasin emas lagi. Pakai logika aja, bakal lari kemana orang. See you.